kekristenan itu kan bukan sebuah agama. Dulu namanya adalah pengikut jalan Tuhan. Para rasul selalu menyebut dirinya adalah pengikut jalan Tuhan. Di kisah para rasul ditulis pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, jalan Tuhan, the way. Tadinya bukan sebuah agama, sebuah gaya hidup. Baik. Pak, mengenai Trinitas dan Unitarian dan tarian-tarian yang saya sebut ya, itu kan lebih disebabkan mengenai definisi mengenai Allah, Tuhan dan Roh Kudus yang mungkin belum sepakat bagi mereka yang berdebat ini. Bukan begitu, Pak Paul? Sebenarnya bermula dari apakah Yesus adalah Allah. Imanmu itu harus yang benar, berdasarkan dengan yang tertulis di Alkitab. Iman kita itu harus itu. Buat saya, Yesus adalah Allah. Buat saya, oh Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Buat saya, ya dengan penjelasan. Yang paling penting adalah Yesus adalah Kurios. Yesus adalah Adonai. Yesus adalah penyelamat kita, juru selamat kita, Mesias. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Ya, shalom Mbak Paul. Shalom. Ya, saya sebenarnya sih pertanyaan saya lebih kepada apa sifatnya konfirmatif Pak ya, atas mengenai Trinitarian dan Unitarian Pak ya. Ya Pak Paul, sebenarnya bukan permasalahan ya, tapi perdebatan mengenai Trinitarian dan Unitarian ini itu sumbernya ada di Perjanjian Baru Pak ya. Tafsiran di Perjanjian Baru Pak ya. Bukan. Nggak ada. Oh, berarti bukan karena hasil tafsiran di Bukan. Karena mereka, ini ceritanya begini loh, kenapa bisa ada Trinitas Trinitarian ini? Agama Kristen mau dijadikan kekristenan, itu kan bukan sebuah agama. Dulu namanya adalah pengikut jalan Tuhan. Para rasul selalu menyebut dirinya adalah pengikut jalan Tuhan. Di kisah para rasul ditulis pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, jalan Tuhan, the way. Ya, cara kita hidup. Lalu di-branding sama orang-orang di sekitarnya Kristen. Di-branding. Ya, bukan hinaan. Karena kan Yesus bilang, kalau kamu saling mengasihi, kamu akan dikenal sebagai pengikutku, muridku, pengikut Kristian. Maka kita dikenal sebagai Kristen bagi orang-orang pagan. Kalau orang-orang Yahudi dikenal sebagai Nasrani, bahasa Arabnya. Ya, di Syria disebut Nasrani. Jadi Anda jangan anti dengan Nasrani. Maksud saya begini Pak Paul, bukan di zaman dulu Pak, yang di zaman sekarang nih Pak. Kalau yang perdebatan itu kan mereka kan ngambilkan penjelasannya dari Perjanjian Baru Pak. Enggak, merkosa, nyomotnya iya. Nyomotnya bahkan dari Perjanjian Lama juga. Berarti itu apa namanya istilahnya apa ya? Nanti saya ada yang lupa. Sebelum kemana-mana. Jadi Kristen kan tadinya bukan sebuah agama, sebuah gaya hidup, jalan. Kemudian makin membesar, lalu si Konstantin dia perang nih sama saudaranya, perang saudara kan, mau kalah dia. Terus dia putar otak bagaimana caranya ya. Nah, maka dia bohongin tuh, dia cari, itu kan republik kan, jadi butuh rakyat. Jadi dia caranya gimana, rakyat yang paling banyak Kristen. Nah dia tuh jadi modelnya kayak si siapa kemarin, kayak lagi Anies tuh sama si Ahok kan, dia kerahkan massa kan, ditakuti dengan ayat dan mayat. Maka si Konstantin dia bilang, oh in hoc signo vinces. Oh, dikasih dia bilang begitu. Dengan tanda ini mirip dengan salib, mirip ya. Kamu akan selamat. Gambarnya itu silang P itu ya, silang ada P-nya. Nah, gambarnya itu begini. In hoc signo vinces itu ya. Gambarnya begini. Ini kan dari ya Kristus ya. Ci sama Ro kan? Ci sama Ro, Kristus. In hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Dengan ini kamu menang. Wah, katanya begitu kan. Di langit ya, ada simbol ini. Apakah benar, saudara?
Dari perjanjian lama, perjanjian baru, nggak pernah ada cerita begitu, saudara. Ingat, Alkitab kita itu punya pola. Tuhan bekerja dalam sebuah pola. Ya, makanya orang Yahudi itu waktu tanya, kamu mana-mana ada nabi dari Galilea? Kan bilang itu ada polanya. Para rabi tahu, itu aturan, saudara. Nggak ada nabi dari Galilea. Mereka lupa. Yesus bukan dari Galilea. Nah, Yesus lahir di kota Daud, di Bethlehem. Tinggalnya di Galilea. Kenapa? Karena gurunya Yesus bukan guru terkenal, bukan rabai terkenal. Ya, makanya dibilang, kamu ini pendidikannya apa? Tapi Yesus boleh mengajar karena punya sertifikat, dia dipanggil rabai. Tapi dia bukan seorang murid dari seorang yang terkenal, kayak Paulus kan muridnya Gamaliel. Ya, House of Hillel, House of Gamaliel. Wah, ini udah jaminan mutu nih. Nah, Yesus bukan dari dua-duanya. Walaupun dia mengikuti pengajaran dari Syamai. Karena itu semua rabai pasti dari bagian dari itu. Ya, intinya pokoknya ada pola di dalam Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pola ini nggak pernah ada, saudara. Ini adalah namanya stigmata. Ini yang disebut dengan stigmata. Alkitab tidak mengenal stigmata, saudara. Ketika Paulus melihat Yesus, ya Yesus datang pada dia. Ketika Yohanes, ya Yesus datang pada Yohanes di Patmos. Bukan stigmata. Kayong-kayongan, enggak gitu. Kalau Anda melihat ya, ada gambar di awan serupa malaikat, serupa Yesus, serupa apa, itu semua hoax semua, itu ngawur-ngawuran semua. Air matanya Maria, segala macam, itu semua hoax semua. Itu yang sebenarnya stigmata. Imanmu jangan berdasarkan itu, nanti rapuh, saudara. Nah, jangan berdasarkan itu imanmu, nanti rapuh. Nanti Anda kecewa. Imanmu itu harus yang benar, berdasarkan dengan yang tertulis di Alkitab. Iman kita itu harus itu. Nah, kemudian ini kan perang ya, si Kaisar Konstantin. Lalu dia lihat ini ya, in hoc signo vinces, dia ambil hati orang Kristen. Wah, orang Kristen bersorak-sorai tahun 315, maka ada maklumat Milan. Orang Kristen tidak boleh dianiaya. Tahun 325, Kristen dijadikan agama negara. Bagaimana caranya supaya Kristen bisa jadi? Harus ada administrasinya. Menimbang, mengingat, memutuskan. Harus begitu, saudara kan? Sama kan? Karena administrasi. Akan ditunjang oleh negara, akan dibiayai oleh negara. Para bishopnya akan digaji oleh negara, sama seperti imam-imam Apollo. Dibiayai oleh negara. Makanya harus ada menimbang, mengingat, memutuskan, saudara. Mempelajari, menimbang, mengingat, memutuskan. Lalu ditanya, Yesus ini posisinya apa? Bingung oleh mereka. Wah, Trinitas, Unitarian, ribut, saudara. Nah, disitulah kemudian mereka, karena mereka kan harus nyocok-nyocokin dengan pagan, saudara. Kalau mereka cocokin sama orang Yahudi, Kaisar marah, saudara. Kaisar benci banget sama orang Yahudi. Jadi mereka cocokin sama pagan. Ya kan? Diadministrasikan, oke, diputuskan. Yang mana nih? Aku percaya, dan rumusannya aku percaya, nggak ada kata Trinitas. Di situ masih belum ada Trinitas. Rumusan pengakuan iman rasuli, aku percaya gereja yang kudus dan am. Kata am itu sebenarnya apa, saudara? Dari kata Katolik, saudara, aslinya. Aku percaya gereja yang kudus, yaitu gereja Katolik. Itu yang benar, saudara. Karena kata Katolik itu artinya katholos, am. Ya, bahasa modernnya sekarang am, dirubah sama orang Kristen jadi am, orang Protestan ya. Aslinya itu gereja Katolik. Aku percaya gereja yang kudus, yaitu gereja Katolik. Katholos, gereja yang universal. Yang am itu sama. Nah, diadministrasikan itu, saudara ya. Jadilah itu mulai Trinitas. Tapi kenyataannya kemudian lobby si grupnya Arius ini, saudara. Ariusnya kan disingkirkan. Tapi pengikutnya ini pinter semua. Nah, dekat sama Konstantin, dia naik, saudara. Langsung Athanasiusnya yang paling vokal ini disingkirkan. Mereka semua kemudian sambil dalam prosesnya itu mereka nggak debat ayat, saudara. Mereka mencoba menganalogikan. Lalu debat ayat itu baru muncul, pengikut-pengikut di bawahnya. Mereka saling kasih ayat masing-masing. Athanasius sendiri sama ini, apa yang didebatkan oleh para orang Trinitas, Yohanes dan seterusnya ini, mereka tidak akan kutip-kutip ayat, saudara. Nggak ada. Baru para pengikutnya ini kemudian rebutan cari-cari ayat, jadi dia itu tadi diperkosa, disodomi supaya cocok. Kemudian Konstantin itu menjadikan Kristen sebagai agama negara.
tahun 325. Apakah Konstantinnya kemudian Kristen? Enggak, saudara. Setahun sebelum mati, Konstantin baru dibaptis sama orang Unitarian, orangnya Arius, Eusebius, ya, Nikodemus. Konstantin itu baru dibaptis kurang lebih 11 tahun kemudian, saudara. Yang membaptis orang Unitarian. Bayangin, saudara. Semua itu berebut mengambil hati kaisar. Jilat pantatnya kaisar. Kemudian grupnya Trinitas lobby sama anaknya. Masalahnya apakah benar kaisar itu dibaptis? Jangan-jangan politis juga, kan kita nggak tahu, nggak ada saksinya. Cuman dicatat sama si Eusebius Nicodemus ini, bahwa kaisar dibaptis. Ya kan? Oke lah, kita percaya itulah, kan nggak ada bukti. Kita juga nggak penting-penting amat lah. Mau dibaptis, mau enggak. Nyatanya pokoknya kalau dibaptis pun yang membaptis Unitarian. Nah, lalu dibawanya baru tuh grupnya Athanasius lobby sama anaknya kaisar. Itu di lobby semua, dikukuhkan lagi Trinitas, grupnya Arian disingkirkan. Dua-duanya tidak pakai ayat-ayat Alkitab. Nggak ada. Ya, dua-duanya semua yang diargumentasinya itu adalah argumentasi logis dengan membandingkan dengan dewa pagan-pagan Yunani. Makanya semua ritual-ritual di dalam gereja, mulai sejak saat itu, sampai dengan hari ini, beberapa 90% gereja menggunakan ritual pagan yang ada di Roma saat itu. Adaptasi dari situ. Ya, untuk memenangkan hati orang Roma, supaya orang Roma mau memeluk Kristen semuanya. Dosa nggak? Ya enggak, itu kan kontekstual. Tetapi sebenarnya kemudian orang Yahudi disingkirkan. Ya, tahun 306, kemarin saya bilang tahun berapa saya lupa lagi tanggalnya. Akhirnya orang Yahudi disingkirkan. Semua kalender Yahudi oleh Paus Julius yang pertama disingkirkan. Tahun 335 kalau nggak salah ya, 335 ya. Dirayakan Natal pertama 25 Desember. Semua kalender Yahudi disingkirkan, saudara. Itu masalahnya. Apakah itu dari Alkitab? Nggak ada. 25 Desember. Ya, 24 Kislev, tapi itu bukan 25 Desember, beda. Apakah benar Yesus lahir 24 Kislev? Enggak, Yesus lahir tanggal 15 di Siri. Ya, sudah bolak-balik saya jelaskan dari dulu ya. Jadi nggak ada ayat-ayat di Perjanjian Baru, yang ada itu oleh pengikut-pengikutnya yang kemudian berdebat Trinitas, dia ngambil dari Perjanjian Lama justru, dan Perjanjian Baru di-mix, dioplos, nggak karu-karuan, orang Yahudinya tertawa terbahak-bahak. Kamu ini baca, yang kamu baca sama yang kamu jelaskan, kayak Sofiatul tadi. Yang dia baca sama yang dia jelaskan bisa beda. Nggak nyambung. Iya, Pak. Nggak maksud, ya, itu sejarahnya, Pak, ya. Cuma sejarah itu kan sekarang terbawa sampai sekarang, Pak, ya. Dan para perdebatan itu kan mereka mencoba menjelaskan Trinitas dan Unitarian itu kan lebih banyak sumbernya dari Perjanjian Baru, begitu maksud saya, Pak. Enggak, mereka pakai Perjanjian Lama juga. Yang lama juga ya. Oh, oke, Pak. Pertanyaan kedua begini, Pak. Sebenarnya perdebatan mengenai Trinitas atau Unitarian itu kan Sebentar, mereka pakai ayat favoritnya mereka apa? Ayat favorit mereka Kejadian 1 ayat 26. Mari kita Elohim berkata, mari kita menciptakan manusia. Nah, maka mereka menggunakan, orang Trinitas suka sekali tuh menggunakan itu tuh. Dan Kejadian 1 ayat 1 tuh ada, ya, pada mulanya adalah firman tuh, firman. Nah, ayat 2 tuh ada roh. Wah, mereka pakai itu kan. Ada roh, ada firman tuh, ada 2 tuh, udah ya, oknumnya tuh, udah. Trinitas selalu menggunakan ayat itu. Yohanes juga membalas lagi dengan ayat yang sama. Oh, Elohim itu, marilah kita ini siapa? Kata Yohanes. Yohanes bilang, oh, kita ini malaikat. Tuh, apa? God bicara kepada para malaikat kita. Karena orang-orang Yohanes itu mengutip dari Yudaisme, ya kan? Katanya orang Yudaisme, enggak semuanya ya, sebagian berkata, marilah kita menciptakan, kitanya itu adalah malaikat. Nah, di situ udah cacatnya Yohanes, nanti saya salahnya Yohanes di situ. Masih saya, Pak, ya? Ya. Pak, maksud saya gini, Pak, kalau sekarang Perjanjian Baru tidak ada, Trinitas bisa ada nggak, Pak? Konsep Trinitas ini bisa muncul ke permukaan nggak, Pak? Kalau Perjanjian Baru kita tutup, misalnya, nggak ada misalnya gitu. Kalau sekarang dengan dibuka saja seharusnya nggak bisa keluar. Makanya 300 tahun kan nggak pernah ada cerita Trinitas kan?
Baru Ya, setelah ditanya sama kaisar, mereka gelagapan kan. baik, baik. Terus begini Pak, sebenarnya Trinitas muncul gara-gara ditanya sama kaisar. baik, baik. Pak, mengenai Trinitas dan Unitarian dan tarian-tarian yang saya sebut ya, itu kan lebih lebih disebabkan mengenai definisi mengenai Allah, Tuhan dan Roh Kudus yang mungkin belum sepakat bagi mereka yang berdebat ini. Bukan begitu Pak Bang? Sebenarnya bermula dari apakah Yesus adalah Allah. Bermula begitu ya. Ya, apakah Yesus adalah Allah? Gara-gara ditanya itu sama kaisar. Itu sejarahnya di tahun 300-an seperti itu Pak ya. Ya kan Oke. harus diadministrasikan kan. Apakah Yesus adalah Allah? Ini harus diadministrasikan karena agama negara. Mereka akan menerima uang dari negara, dirumuskan. Cuman ditanya itu doang. Tapi kan pada saat tahun 300-an belum ada istilah Roh Kudus Pak. Ada. Ada ya? Roh Kudus itu kan dari zaman Yesus sudah ada. Dari zaman Yesus. Kan Yesus menjanjikan Roh Kudus kan? Di dalam perjanjian baru kan ditulis dengan jelas. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh iya, betul betul. Saya yang salah gitu. Iya, saya tahu arahnya kemana, tapi bukan seperti pemikiranmu. Oke. Sebenarnya pemikiran Trinitas, Oneness Unitarian, dimulai dari pertanyaan, apakah Yesus adalah Allah? Ya. Oh iya, betul. Pertanyaan yang sebetulnya tidak penting. Apakah Ya, Yesus adalah Allah? Apakah penting? Pertanyaan itu nggak penting sama sekali. Bukan saya nggak bisa jawab. Buat saya, Yesus adalah Allah. Buat saya. Oh, Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Buat saya. Ya, dengan penjelasan. Tetapi, apakah itu penting? Tidak. Yang paling penting adalah Yesus adalah Kurios. Yesus adalah Adonai. Yesus adalah penyelamat kita, juru selamat kita, Mesias. Itu yang paling penting. Ya. Bukan Yesus adalah Allah. Yesus, pengakuan Yesus sebagai Allah itu nggak penting. Karena nanti di akhir zaman, setelah selesai semua, Yesus yang akan mengakui diri, akan mengangkat kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Kalau kita layak. Kalau sekarang, jangan ngarep. Ya. Baik Pak Paul. Cukup Pak Paul? Ya.